Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini kita tidak sekadar menyaksikan sebuah bencana. Kita sedang menyaksikan jeritan alam, tangisan manusia, dan peringatan yang datang begitu keras dari Sang Pencipta. Kalimantan Selatan kembali dilanda banjir besar, air naik tanpa ampun, rumah tenggelam, jalan lenyap, dan kehidupan berubah dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar berita, ini adalah luka yang nyata. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mengajak Anda semua untuk menekan tombol like, tuliskan komentar terbaik Anda, bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar dan peduli, serta subscribe agar kita bisa terus belajar dan mengambil hikmah bersama dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dukungan Anda adalah bagian dari kepedulian terhadap sesama. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mencari sensasi. Konten ini kami hadirkan sebagai pengingat, sebagai pelajaran, dan sebagai bentuk empati untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan yang sedang berjuang menghadapi cobaan berat ini. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan iman yang teguh. Kita masuk ke segmen pertama. Banjir besar di Kalimantan Selatan datang seperti tamu yang tak diundang, namun menghancurkan segalanya. Hujan deras yang turun berhari-hari membuat sungai meluap, drainase tak mampu menampung air, dan wilayah pemukiman berubah menjadi lautan lumpur dalam waktu singkat. Air yang awalnya hanya menggenangi halaman, perlahan naik menembus lantai rumah, merendam perabotan, dan akhirnya memaksa warga mengungsi. Banyak keluarga yang hanya sempat menyelamatkan diri tanpa membawa apapun selain pakaian di badan. Dari sudut pandang keimanan, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa manusia sejatinya lemah. Sebesar apapun teknologi, setinggi apapun bangunan, semuanya bisa runtuh ketika Allah menghendaki satu ujian kecil saja. Banjir ini bukan hanya tentang air, tetapi tentang kehilangan rasa aman, kehilangan tempat berlindung, dan kehilangan ketenangan yang selama ini dianggap biasa. Yang membuat banjir ini semakin mengerikan adalah material besar yang ikut terbawa arus. Batu-batu besar, kayu gelondongan, dan lumpur berat menghantam rumah warga tanpa perlawanan. Arus deras membawa potongan kayu dari hulu sungai, menabrak dinding rumah, jembatan, bahkan kendaraan. Banyak bangunan rusak bukan hanya karena air, tetapi karena benturan keras material alam yang berubah menjadi senjata mematikan. Secara edukatif, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kawasan hulu sungai. Penebangan hutan yang tidak terkendali membuat kayu mudah hanyut dan memperparah dampak banjir. Dalam perspektif religius, alam yang rusak adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Ketika keseimbangan dirusak, maka bencana datang sebagai konsekuensinya. Banjir besar ini melumpuhkan aktivitas masyarakat. Sekolah ditutup, jalan utama terendam, listrik padam, dan akses bantuan menjadi sangat terbatas. Anak-anak kehilangan tempat belajar. Orang tua kehilangan mata pencaharian. Pedagang kecil kehilangan dagangan. Semua lapisan masyarakat terdampak tanpa kecuali. Dari sisi kemanusiaan, ini adalah tragedi yang menyisakan trauma mendalam. Banyak warga yang masih gemetar setiap kali hujan turun, khawatir air akan kembali naik. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Disinilah solidaritas, sedekah, dan kepedulian sosial diuji secara nyata. Ketika rumah hancur dan harta hilang, imanlah yang menjadi sandaran terakhir. Banyak warga yang hanya bisa berdoa sambil menatap sisa-sisa kehidupan mereka yang hanyut terbawa arus. Ujian seperti ini mengajarkan makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap bertahan sambil yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Banjir ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa dunia hanyalah sementara. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang esok hari tanpa peringatan. Di balik kehancuran, selalu ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Banjir Kalimantan Selatan bukan sekadar bencana alam, tetapi pesan keras dari alam yang telah lama kita abaikan. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan keserakahan manusia mempercepat datangnya bencana. Sungai kehilangan daya tampungnya, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Secara edukatif,
Ini adalah peringatan penting bahwa pembangunan harus sejalan dengan kelestarian lingkungan. Secara religius, menjaga alam adalah bagian dari amanah sebagai khalifah di muka bumi. Penanganan banjir membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah, relawan, dan masyarakat harus berjalan seiring. Evakuasi, bantuan logistik, dan pemulihan pasca banjir harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun, pencegahan jangka panjang jauh lebih penting daripada sekadar penanganan darurat. Kesadaran kolektif adalah kunci agar bencana serupa tidak terus terulang. Di tengah air yang menggenang, lumpur yang menumpuk, dan rumah yang porak-poranda, kita menyaksikan satu hal yang tidak ikut tenggelam, yaitu ketabahan hati masyarakat Kalimantan Selatan. Mereka berdiri di atas puing-puing kehidupan dengan mata yang lelah, namun hati yang tetap bertahan. Tidak semua orang mampu kuat dalam keadaan seperti ini, tetapi iman membuat mereka terus melangkah. Banyak warga yang kehilangan harta benda hasil kerja bertahun-tahun. Sawah rusak, ternak hanyut, dan usaha kecil lumpuh seketika. Namun dari wajah-wajah mereka, kita melihat kesabaran yang lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Musibah ini diterima sebagai ujian, bukan kutukan. Secara religius, ketabahan ini adalah cermin keimanan. Islam mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia, tidak ada kesabaran yang tidak dicatat sebagai pahala oleh Allah. Keteguhan warga Kalimantan Selatan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa di saat dunia runtuh, iman adalah fondasi terakhir yang membuat manusia tetap berdiri. Banjir besar ini juga memperlihatkan wajah lain dari kemanusiaan, yaitu solidaritas yang tumbuh di tengah penderitaan. Warga saling membantu tanpa melihat latar belakang. Mereka berbagi makanan, pakaian, dan tempat berteduh, meski diri mereka sendiri sedang kekurangan. Relawan berdatangan dari berbagai daerah. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah, menembus genangan air dan lumpur demi menyelamatkan sesama. Ini adalah bukti bahwa kepedulian masih hidup dan nilai kemanusiaan belum mati. Dalam ajaran Islam, tolong-menolong adalah perintah langsung dari Allah. Musibah seperti ini menjadi ladang amal bagi siapa saja yang mau mengulurkan tangan. Satu bantuan kecil bisa menjadi penyelamat besar bagi orang lain. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama untuk bangkit. Ketika satu orang jatuh, yang lain menopang. Ketika satu keluarga kehilangan, yang lain menguatkan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan hanya peristiwa hari ini, tetapi peringatan keras untuk masa depan. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, maka bencana serupa akan datang kembali, bahkan dengan dampak yang lebih besar. Secara edukatif, kita harus memahami bahwa banjir bukan semata-mata takdir alam. Ada campur tangan manusia di dalamnya. Pembukaan hutan, pertambangan, dan pembangunan tanpa perencanaan yang mata mempercepat datangnya bencana. Islam mengajarkan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Manusia bukan pemilik bumi, melainkan penjaga. Ketika amanah ini dilanggar, maka alam akan menuntut kembali keseimbangannya. Peristiwa ini seharusnya membuka mata kita semua. Bahwa menjaga alam bukan pilihan, melainkan kewajiban yang tidak bisa ditunda. Di balik lumpur dan air yang tersisa, selalu ada harapan untuk bangkit. Sejarah mencatat bahwa masyarakat yang sabar dan bersatu akan mampu membangun kembali kehidupan mereka, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Doa menjadi kekuatan utama. Namun doa harus diiringi dengan perubahan nyata. Mengubah cara kita memperlakukan alam, mengubah kebiasaan yang merusak, dan mengubah sikap acuh menjadi peduli. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang berusaha mengubahnya. Banjir ini adalah panggilan untuk berbenah, bukan untuk saling menyalahkan. Harapan itu masih ada. Selama iman masih hidup, selama kepedulian masih tumbuh, dan selama manusia mau belajar dari musibah ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan adalah luka, tetapi juga pelajaran. Ia mengajarkan tentang rapuhnya manusia, tentang pentingnya menjaga alam, dan tentang kekuatan iman di tengah ujian berat.
Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih bertanggung jawab. Jangan biarkan musibah berlalu tanpa perubahan dalam diri kita. Jangan biarkan air surut, tetapi kesadaran ikut tenggelam. Kami mengajak Anda semua untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Semoga Allah memberikan kekuatan, mengganti kehilangan dengan keberkahan, dan menjauhkan negeri ini dari bencana yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, tuliskan komentar Anda, bagikan video ini agar semakin banyak yang peduli, dan subscribe agar kita terus belajar mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.